Halo, salam damai sejahtera bagi para penonton setia lapak mobil bekas Pak Depras Semarang. Ya, kali ini Pak Depras akan mereview sekaligus menawarkan Kijang Super Kencana tahun 91 KF40 ya. Tapi sebelumnya Pak Depras akan mengucapkan salam sehat selalu bagi para penonton setia yang ada di luar maupun di dalam negeri ya. Salam sehat selalu, damai sejahtera bagi para penonton semua ya. Semoga para penonton lapak mobil bekas Pak Depras Semarang senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah ruah. Pak Depras akan memberikan salam ya bagi yang sudah memberikan komentar pada lapak mobil bekas Pak Depras Semarang, yaitu dari Mas Mufadil dari Magelang, Chandra Bae Batam, Alap Vlog dari Kaliwungu, Disya Aja dari Tawangmangu, Barlikah dari Temanggung, Mas Risman dari Padang, Mas Sigit Rio, Mas Jalu Aji, Mas Ignatius Sandriano dari Lampung, Mas Nino Marlino, Mas Yoyok Kijang, Mas Solikin, Mas Mufahad dari Cilacas, Mas Tejo Andi Suro dari Ciracas, Mas Ali Sugino dari Purwokerto, Mas Nur Hidayat, Mas Lauren Sumbuh dari Manado, Mas Fazilah 88 ya, Mas Muswinarso dari Bau-Bau, Mas Robi Subroto dari Bau-Bau, Mas Warsito Tori dari Kalimantan, Mas Miun Sastro dari Banyu Biru, Mas Rio dari Bandar Lampung, Mas Jumadi Singoyudan dari Kalimantan Tengah, Mas Anto Umbe, Mas Abbas dari Purwodadi, Bapak Sungep, Muhammad Nur Faiz, anak papa mama dari Semarang, Edi Suseno Ardiansyah ya. Terima kasih atas komentar yang sudah masuk ya. Salam sehat sejahtera selalu. Nah, Pak Depras akan memulai dari samping sini ya. Bodinya sangat bagus ya untuk jenis Kijang ini, Kijang Super Kencana tahun 91 ya. Bodinya mulus karena ini cat baru. Ini diambil dari kota Sukoharjo Solo yang agak ke selatan ya. Ini jauh ya, jauh. Ini dari Temanggung ding, ini dari Temanggung yang naik gunung ding, bukan yang jantannya itu. Ini ambilnya dari kota Temanggung masuk ke desa ya. Ini nah, ini tahun 91, bodinya cukup mulus, bodi lumayan tipis. Tipisnya karoseri ya, seperti ini ya, karoserinya tipisnya karoseri. Kalau mesin ini benar-benar top kondisi ya, jangan diragukan lagi ya. Ini mesin benar-benar istimewa. Nah, bodinya juga talangannya masih dalam semua ya. Talangannya itu masih dalam, muter ini masih dalam semua, lempeng ya. Nah, masih dalam semua ini talangannya. Oke. Terus untuk bawah lantainya tidak ada keropos sama sekali, bisa dilihat bersih ya. Ini mobil ini benar-benar terawat ya. Ini mobil ini benar-benar terawat, jadi tidak usah perlu diragukan lagi ya. Untuk sasis-sasisnya juga utuh, tidak ada tembelan las-lasan atau gimana, utuh ya. Nah, untuk bannya menggunakan ring 13 ya. Ini kebetulan bannya menggunakan ring 13 dan peleknya itu celong ya. Peleknya agak celong ya, racing jenis celong itu. Nah, tuh peleknya juga nyekli. Dan ini kebetulan Kijang ini kembarannya kayaknya Pak Depras ya. Pak Depras itu warnanya hijau ya.
hijau metalik. Ini sekarang sedang digebyur total ya, sudah 1,5 bulan ini masih digebyur total. Nanti hasilnya itu nanti buat maskot, buat percontohan. Ini bukan catnya, bukan abal-abal, tapi cat beneran ya. Dan ini juga catnya bagus ya, kempling ya, kempling dan mulus, bodinya rapi ya. Mari kita akan lihat untuk bagian interiornya. Nah, interiornya itu ini joknya masih orisinilnya ya, orisinil. Terus dokrimnya juga orisinil. Plafonnya dulu, wah mewah tenan ya, bukan mepet sawah kayak Om Tio itu, tapi ini mewah beneran ya, mewah ya. Itu AC double blowernya itu. Nah tuh, sayangnya ini AC-nya belum dibenerin karena tukang kelistrikannya masih repot, belum bisa dipanggil, masih sibuk. Jadi Pak Dipras menunggu ya. Untuk lantai-lantainya bagus semua ya, bagus dari kanan maupun kiri, tengah maupun belakang, itu semua lantainya masih bagus. Dokrimnya masih orisinil ya, ada speakernya 4 pintu ya, itu audio juga nyala ya, pakai AUX ya, pakai AUX. Pakai AUX ya. Kita lihat untuk jok tengahnya juga sama, itu masih orisinil. Joknya lumayan lah ya, yang ini yang benar-benar masih orisinil ya, kayak ini nih ya. Nah itu ada speakernya, ada lampu baca ya, lampu bacanya belum dicek semua ini sama Pak Dipras ya. Ini double blowernya ya, mupeng ya, ini mupeng alias muter. Ini lantainya seperti ini. Aman ya, aman jaya lantai-lantainya ya. Nah ini untuk bagian belakangnya, ini sebenarnya ada wipernya, wipernya sudah tidak fungsi, jadi ya seperti ini. Nah itu loh interiornya, plafonnya terutama itu masih orisinil ya, masih orisinil semua interiornya ini ya. Nah bagus lah untuk mobil ini buat keluarga, udah lumayan cakep ya. Nah ini dari samping sini, samping sebelah kanan pintu tengah, kita lihat dokrim-dokrimnya ya. Nah itu masih semua masih bagus. Nah itu ada konsol boxnya, itu sebenarnya bukan konsol box tapi itu AC ya. Nah, pendingin ya, itu dilewatkan ke AC. Untuk mobil seperti ini dikatakan cukup mewah di zamannya ya. Ada pendinginnya juga. Nah ini untuk bagian sopir. Nah bagian sopir nih, nah tuh lumayan baik ya. Nah kalau yang suka kopi, ini ada kopi Bali ya. Nah itu kopi Bali bisa dibikin, tapi cuma aromanya aja. Nah ini ada double blowernya, di sini kompresornya, letak kompresornya. Kenapa Pak Dipras suka dengan mobil seperti ini? Pak Dipras tidak fanatik dengan karoseri, tapi fanatik dengan mesinnya, yaitu Toyota Kijang. Karena itu Kijang itu tiada duanya dan tangguh di segala medan. Nah itu kita buka, kita lihat untuk dalam mesinnya. Nah ini, wah luar biasa sekali ini, mobil tua tapi mesinnya seperti ini ya, kokoh, kelihatan kokoh. Ini 1500 cc kapasitasnya. Nomor mesinnya juga masih tampak jelas alias cetak ya, kayak masih Kitrio cetak. Nah itu apronnya juga masih bagus, belum pernah insiden alias tabrakan. Nah itu ya,
tuh. Nah, masih orisinilnya, grillnya juga masih orisinilnya ya. Pokoknya ini mobil ini ganteng lah. Nah, ini lipatan-lipatannya ini juga masih baik semua. Nah, ini kotor, belum dibersihin sama Pak Dipras ya. Nanti bersihin ya bagus lah. Ini mobil ukuran tahun 91, kalau dibersihin tambah bagus ya. Ban-bannya juga baik. Ini dari Temanggung, wah ngirit banget nih bensin ini. Temanggung ke atas itu irit, sampai di sini pun irit banget bensinnya ini. Gila betul, betulnya gila ini ya. Tapi yang punya nanti tidak gila. Nah, mobilnya yang gila, iritnya setengah mati ini ya. Matinya setengah irit. Irit ini jangan dikatakan kijang itu boros. Itu orang yang tidak tahu mesin ya. Kalau mengatakan kijang itu boros, padahal ya tergantung orangnya. Mau boros apa enggak itu tergantung orangnya. Kalau nginjeknya gas itu juga ditekan terus, dipanteng terus ya bensin otomatis ya boros ya. Tapi kalau apa namanya nginjeknya pedal gas itu santai-santai kan otomatis juga enggak boros. Apalagi untuk luar kota ini bisa 112, 113. Kalau dalam kota keadaan macet pelan-pelan macet ya, itu 110 bisa nyampe, seperti mobil kijangnya Pak Dipras yang sedang dicat itu. Ini 91, tahunnya 91 sama-sama, cuma lebih istimewa yang mobilnya Pak Dipras. Terus terang masanya harganya juga cukup mahal ya, kondisinya pun juga berbeda dengan ini ya. Nah tuh, nanti ada yang tanya, lu kenapa sama-sama mobilnya, karoserinya sama, tahunnya sama, kok harganya mahal punyanya Pak Dipras? Itu mesti ada pertanyaan seperti itu. Makanya sebelum ada yang tanya, Pak Dipras jawab, itu sudah banyak divariasi dan dimodif. Kalau ini masih standaran dari pabrikan ya. Nah itu, mari kita tutup kap mesinnya, nanti tidak cepat. Nah kita langsung nanti tes untuk mesinnya ya. Nah kita tutup lagi biar tidak bedak-bedakan nanti, biar aman. Ini masih mancingnya masih bagus. Nah masih kaleng ya, kaleng-kaleng. Nah kita starter ya. Kita starter. Halus ya karuan nih. Halus tidak karu-karuan. Ini kelistrikan tidak usah dicoba, nyala, dijamin 100% nyala ya. Nanti kita cobalah nanti. Nah misalnya penonton kurang yakin, nih nanti Pak Dipras cobakan. Nah airnya juga masih muncrat tuh. Oh muncrat kan, wiper jalan, wiper. Nah lampu-lampunya jalan, klakson nah jalan, hazard jalan, tenang aja. Terus ini rating-rating juga jalan ya. Hazard kiri kanan oke lah. Nah nyala semua. Ya nyala, itu yang bawahnya juga nyala, itu bawahnya juga nyala ya. Kurang apa nih, ini itu nyala semua. Pokoknya mobil ini tinggal pakai lah, paling ganti oli udah tinggal pakai. Nah kita lihat lampunya, coba lampunya nyala, semua nyala. Nyala ya, lampunya nyala, lampu kota belakang juga nyala. Jaminan lah, pokoknya jaminan ya, jaminan. Mesinnya halus banget nih, halus, masih ngembun, masih ngembun. Oh masih ngembun. Oh ya toh, masih ngembun, masih ngembun keluar airnya. Ini nek kekurangan mata air bisa ambil dari air knalpot, bisa itu ditadai tuh. Tapi ini tidak perlu nadai, masalah ini sudah musim penghujan, jadi berlimpah air ya. Tuh ya, kita matikan terus kita hidupkan lagi.
seperti biasanya kita matikan, kita hidupkan lagi. Nah, nyalanya ya, ini kaki-kakinya empuk, enak, kaki-kakinya sudah Pak Dipras uji ya. Ini plus nilainya 6 atret ya, 1 2 3 4 5 ya, 6 atret. Dan koplingnya enak banget. Nah, koplingnya empuk, remnya juga set, nah remnya juga set, nah gitu ya. Nih gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5 ya, atret 6 ya. Tuh kita matikan, tuh bensinnya hidup, temperatur terus speedometer juga menyala ya. Kita matikan. Nah ya, inilah Kijang Super Kencana ya, karoseri Kencana tahun 91, kapasitas mesin 1500 cc ya. Ini mobil ini jaminan sehat, jaminan siap luar kota ya. Ini mobil ini recommended, bagus ya, bagus, dan bodinya juga tinggi, jadi tidak sundul untuk kepala. Yang orang tinggi-tinggi bisa naik ini dengan aman kepalanya ya, tidak perlu repot-repot pakai helm. Nah, tinggal nongkrong kepala aman. Masalahnya ini plafonnya sangat tinggi ya, tidak usah khawatir kepalanya kejedut, kejedut plafon, karena ini mobil ini dirancang untuk orang-orang yang tinggi ya. Makanya ini Kijang ini dinamakan Kijang Manyul, kayak Kijangnya Pak Dipras itu Kijang Manyul, batuknya nonong ya, itu batuknya nonong. Tapi ini untuk keluarga recommended sekali ya, Gus. Oke, ini untuk data-datanya untuk Kijang Kencana plat AA. Ini pajaknya hidup, masih panjang. Ini data-datanya ada di samping video ya, di samping video itu pajaknya hidup, platnya masih panjang sekali, platnya sudah putih warna dasarnya. Nah oke, ini Pak Dipras tawarkan dengan harga 28.500 ya, 28.500.000 ya, untuk satu unit Kijang Kencana 1991 6 atret. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti saudara-saudara bila ada waktu kita bertemu lagi dalam konten selanjutnya. Sebelumnya Pak Dipras mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata Pak Dipras yang kurang berkenan di hati panjenengan semua ya. Pak Dipras mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang tidak keberatan, mohon konten Pak Dipras ini selalu di subscribe ya, yang belum subscribe, dan di like serta dikomentari ya, agar konten Pak Dipras ini bisa tumbuh berkembang ya. Oke, terima kasih para penonton setia Lapak Mobil Bekas yang sudah subscribe maupun yang sudah menonton video ini ya. Yang belum subscribe, tolong dimohon untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, dan diberi keberkahan sendiri, karena jenengan menabur kebaikan bagi Pak Dipras juga nanti akan dibales baik juga oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, terima kasih para sedulur-sedulur saya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai bertemu dalam konten Pak Dipras selanjutnya. Dadah.